Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan kita kembali di rutinan malam Sabtu ini. Semoga kumpulnya kita di sini telah membuahkan kumpulnya kita bersama Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, diberi tambah istiqomah, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada qaulul musannif rahimahullah, aw qala ana bari'un min Allah aw minan nabi aw minal Qur'an aw minas syariah aw minal Islam aw qala li hukmin hukima bihi min ahkami syariah laisa hadzal hukma aw la a'riful hukma mustahzi'an bi hukmillah. Aw qala, atau ada orang berkata, ana bari'un min Allah, aku putus hubungan dari Allah. Maka perkataan seperti ini bisa menjadikan murtad. Aw minan nabi, atau orang mengatakan aku putus hubungan dari Nabi SAW, maka yang seperti ini juga bisa jadikan murtad. Aw minal Qur'an, atau menyatakan putus hubungan dari Al-Quran, bisa murtad. Aw minas syariah, atau menyatakan aku putus hubungan dari syariat, dari Al-Quran itu Gusti Allah, ini juga bisa menjadikan murtad. Aw minal Islam, atau dia ngomong aku putus hubungan dari agama Islam. Pernyataan omongan yang semacam ini semuanya bisa menjadikan murtad. Aw qala, atau dia berkata, li hukmin hukima bihi, untuk satu hukum yang telah diberikan min ahkam syariat, dari hukum-hukum syariat ajaran Nabi. Ada hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi, contoh BA, BI itu haram, kemudian dia tidak terima, dia ngomong laisa hadzal hukma, hukum kok ini. Nah, seperti ini bisa jadi murtad. Nah, hukum yang seperti ini dia tidak tidak mengakui hukum tersebut. Allah ariful hukma, atau dia menyatakan saya tidak pernah dengar hukum kayak gini, nggak pas ya. Nah, seperti ini bisa menjadikan murtad. Itu semua jika mustahzi'an dalam keadaan meremehkan bihukumillahi, dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang menyatakan pernyataan-pernyataan ini semua, maka bisa menjadikan murtad. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama di sini kalau ada orang menyatakan putus hubungan dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW, maka ini dia langsung murtad. Ya. Kalau memang sengaja mengucapkan dan sadar
mengatakan hal demikian bisa langsung murtad. Karena tidak mungkin ada orang beriman kok sampai keluar dari lisannya pernyataan putus hubungan dari Allah, putus hubungan dari Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Pernyataan yang seperti ini ya keluar dari orang-orang yang tidak beriman. Atau dia mengatakan Allah putus hubungan dari Nabi Muhammad, ini juga sama hukumnya murtad. Kalau memang sengaja dan dengan kesadaran. Lah kalau tidak sengaja, ada orang ngomong saya putus hubungan dari Allah, atau dia ngomong saya putus hubungan dari Nabi Muhammad, atau dia ngomong Allah putus hubungan dari Nabi Muhammad, tapi tidak sengaja. Contohnya kelindur, bangun tidur melindur, atau tidak dengan kesengajaan tapi keterpaksaan, dipaksa, kalau tidak dibunuh. Maka kalau dengan ketidaksengajaan tidak menjadikan murtad. Zaman dulu itu ada, malah di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku pernah terjadi, ada orang menyatakan Allah putus hubungan dari Nabi Muhammad SAW, tapi karena ketidaktahuannya. Jadi ceritanya niku dia baca Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran yang dia baca itu adalah ayat yang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu putus hubungan dari orang-orang musyrik, dari orang-orang yang tidak beriman. Tapi dia salah baca. Ayatnya itu ngeten. Di surat Baroah itu kan ada Al-Quran namanya surat Al-Baroah. Surat Al-Baroah ini dilarang alias haram ketika kita baca mulai surat tersebut dengan basmalah. Satu-satunya surat yang enggak ada basmalahnya. Nah, orang ini baca Al-Quran, innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Dia baca li wa rasulihi. Harusnya dibaca wa rasuluhu. Kenapa? Karena maknanya jauh. Kalau dibaca wa rasulihi artinya sesungguhnya Allah putus hubungan dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang yang tidak beriman, dan putus hubungan dari Rasulullah SAW. Itu kan dibaca wa rasulihi. Harusnya yang benar dibaca rasuluhu. Kalau dibaca wa rasuluhu maka maknanya sesungguhnya Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW putus hubungan dari orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman. Nah, orang ini salah baca. Kenapa salah baca? Karena dia belum paham. Kenapa belum paham? Karena saat itu Al-Quran tidak seperti sekarang. Al-Quran saat ini kan ada harokate, ada fathah, kasroh, dhamma, sukun, ya. Ada titik-titik titik satu di bawah, ya titik dua di bawah, tak titik dua di atas dan seterusnya. Ada pembeda huruf. Itu dulu Al-Quran awalnya nggak ada harokat, nggak ada titik. Jadi awal-awal Quran dicetak di zaman sahabat ini kayak gelombang nggak ada harokatnya. Karena itu kalau nggak paham dan nggak tahu bisa salah baca, bisa salah seperti orang ini tadi, yang seharusnya dibaca wa rasuluhu malah dibaca wa rasulihi, yang mana maknanya nanti rusak. Oke. Kalau dibaca wa rasulihi tadi itu maknanya Allah putus hubungan dari orang-orang kafir, musyrik dan Rasulullah. Bahaya. Kalau itu disengaja bisa murtad, tapi karena
alam An-Nubala disebutkan saat itu gempa geger loh, kok bisa nih, kok sampai keliru nih, bagaimana bahaya ini. Akhirnya Sayyidina Ali meminta kepada petugasnya, saat itu belum jadi pemimpin kaum mukminin, arsil ilayya katiban lakoran, tolong bawa ke sini orang yang cerdas pandai menulis, bawa sini. Akhirnya ada satu ulama Abu Ayyub Ad-Du'ali niku disuruh baca Al-Quran dari awal sampai akhir karena beliau Al-Quran, terus disuruh ngasih tanda. Akhirnya karena disuruh Sayyidina Ali, Abdul Aswad Ad-Du'ali namanya ya, itu baca Al-Quran. Nanti kalau saya baca A kasih titik atas, kalau saya baca U kasih titik di tengah, kalau saya baca I kasih titik di bawah. Awalnya masih titik-titik toh, harokat belum dikasih zaman itu. Udah. Dari itulah akhirnya Abdul Aswad Ad-Du'ali ini mengembangkan itu dan sampai akhirnya terjadi ilmu gramatika bahasa Arab alias yang disebut nahwu shorof. Itu awal mula gara-gara ada orang Badui, orang Yaman itu yang kesulitan nggak hafal Quran, kesulitan baca Quran sampai salah pernyataan. Loh ini kok Allah putus hubungan dari orang-orang kafir dengan musyrikin, wa rasulihi, kok putus hubungan dari orang-orang kafir dan rasulnya. Wah bahaya. Ini kalau dibiarkan bisa berbahaya. Akhirnya terjadilah pengumpulan data tadi itu yang dikomando disuruh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa karramallahu wajhah. Jadi niku nek disengaja baru murtad, baru bisa menjadikan orang itu keluar dari agama Islam. Wong ngomong Allah putus hubungan dari Nabi Muhammad, atau ada orang ngomong saya putus hubungan dari Nabi Muhammad, saya putus hubungan dari Allah. Dia ngomong seperti itu dengan sengaja, niat, maka seketika itu dia pun langsung murtad. Dia billahi. Ini yang pertama. Kemudian diteruskan oleh beliau di sini, minal Quran, atau ada orang menyatakan putus hubungan dari Al-Quran. Ini juga murtad, jelas. Bahwa Al-Quran itu kitab suci yang dari Allah, kok dinyatakan nggak punya hubungan, saya putus hubungan dari Al-Quran. Maka pernyataan seperti ini juga bisa menjadikan murtad. Minas syariah, atau ada orang mengatakan saya putus hubungan dari syariat, dari aturan agama. Pernyataan seperti ini juga menjadikan murtad. Karena syariat itu ya diambil dari Al-Quran. Syariat itu ajaran, aturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad di dalam agama Islam ini. Kalau di definisinya itu masya'allah minal ahkam wa ta'arrafu bi annaha wad'un ilahiyyun sabiqun li dawil uqul bi ikhtiyarihim al-mahmud ila ma yuslihu ma'asyahu wa ma'adahu. Syariat itu aturan yang telah dipilih oleh Allah, dibuat oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW, yang mana itu semua adalah ditujukan bagi orang-orang yang berakal sehat, bukan orang yang gila, bukan orang yang gak normal. Gak normal, gila, bebas, gak usah mengikuti aturan syariat, gak apa-apa, macam gak normal. Terus orang tersebut diatur dengan sedemikian rupa agar apa? Agar kehidupan manusia ini jadi kehidupan yang sempurna dunia sampai akhirat, jadi kehidupan yang tertata dunia sampai akhirat. Ini syariat, aturan dari Nabi SAW, aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau ada orang menyatakan dia putus hubungan dari syariat, maka seketika itu dia pun menjadi murtad
ini boleh, ini tidak boleh. Hukum-hukum yang sudah ditetapkan, dia tidak percaya, dia tidak menerima. Maka itu juga pernyataan yang seperti itu bisa menjadikan dia murtad. Nah, ala kulli hal, semua aturan yang diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam agama ini sebetulnya adalah satu litakmili ma'asyihim, untuk menyempurnakan kehidupan manusia di dunia, wa ma'ajihim, dan juga untuk menjadikan orang itu kelak di akhirat jadi orang yang selamat. Coba bayangkan, andaikan dunia ini manusia hidup tanpa aturan agama, maka apa yang akan terjadi? Enggak akan ada tatanan kehidupan yang bagus, ya rusak. Ya. Nah, kalau aturan agama manusia ini bebas sebebas-bebasnya, ya wes buyar. Enggak akan ada ini istrinya fulan, ngomongin istri rame-rame. Nah, dia anak bin rame-rame. Kenapa? Karena ada aturan bebas. Ya rusak kabeh. Karena itu syariat ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu semua adalah untuk mengatur kita ketika hidup di dunia agar menjadi kehidupan yang sempurna, kehidupan yang tahu mana haknya, mana bukan, dan seterusnya. Kalau tidak, maka akan rusak. Sama halnya seperti kita beli sepeda motor, ini kan ada aturannya. Kalau sudah sekian kilo harus diganti oli. Ojo terus gak ngikuti aturan. Wah, yang ganti oli, wah saya buat aturan sendiri. Tapi oli ini tak ganti kecap aja, bodoh-bodoh hidupnya kok. Ya kalau gak ngikuti aturan ya terserah. Oli ganti kecap, ya bener bodoh-bodoh hidupnya. Tapi sebentar lagi motor itu akan rusak, hancur, mesinnya tidak akan bisa jalan lagi. Karena gak ngikuti aturan. Yang harusnya bensin malah diganti, bekas isi bensin, isi air aja udah, kasih warna kuning, bodoh kuningnya, ya nggak akan bisa jalan. Semua itu ada aturannya. Kalau sudah mengikuti aturan, motor, mobil mengikuti aturan dari pabriknya, akan jadi motor yang awet, mesinnya pun akan normal dalam jangka waktu yang panjang, bahkan mungkin nggak rusak-rusak, awet tenanan. Kenapa? Karena mengikuti aturan. Saatnya ganti oli, saatnya servis, saatnya ini diikuti semua, ya awet. Ya. Begitu juga manusia ini, kita hidup ini yang buat Allah, maka Allah punya aturan syariat agama Islam ini agar kita hidup di dunia ini jadi kehidupan yang benar-benar sempurna, alias kehidupan yang selamat, dan nanti di akhirat juga akan menjadikan orang yang selamat dari siksa api neraka. Nah, itu semuanya adalah syariat ajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana itu semua untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Walhasil intinya di sini, kalau ada orang menyatakan dia putus hubungan dari itu semua, putus hubungan dari Allah, dari Nabi Muhammad, dari syariat, dari Islam, dan seterusnya, maka orang tersebut dinyatakan murtad, keluar dari agama Islam kalau memang sengaja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang mengatakan putus hubungan dari Allah, dari Nabi, dari agama Islam, dan seterusnya, ini pernyataan yang luar biasa, pernyataan yang berbahaya. Dan ada juga yang lebih berbahaya lagi, kalau Allah dan Rasulullah menyatakan putus hubungan sama orang tersebut. Nah, ini tambah bahaya benar. Kalau ada orang menyatakan putus hubungan sama Allah, sama Rasulullah, dia murtad. Tapi kalau dia tobat masuk Islam lagi, masih bisa diterima oleh Allah. Tapi yang lebih bahaya lagi, ada di antara manusia ini yang mana mereka itu dinyatakan oleh Rasulullah, dinyatakan oleh Allah putus hubungan. Allah dan Rasulullah yang mengatakan putus hubungan dengan mereka. Ini yang berbahaya. Ini juga berbahaya.
perhatikan, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang ini. Yang pertama adalah golongan orang yang tidak tahu keutamaan, keberkahan, kesucian Ramadan. Nek Ramadan makan minum di sembarang tempat dan dia merasa nggak dosa, malah nantang-nantang seakan-akan dosa terus aku, malah bangga dengan dosanya. Hati-hati. Itu termasuk orang yang dikatakan Rasulullah, fa'ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan. Aku putus hubungan dengan orang seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada riwayat saat orang itu minta perlindungan, dia mau dibunuh sama orang. Man ammana rajulan ala dami faqatalah fa'ana bari'un minal qatil wa in kana al-maqtulu kafiran. Kalau ada orang minta perlindungan agar dia selamat nggak dibunuh, bukannya dilindungi malah dia dibunuh. Orang tersebut malah dibunuh. Minta perlindungan sama orang nggak dilindungi malah dibunuh. Padahal orang ini belum jelas salah atau tidak. Maka kata Rasulullah, "Ana bari'un minal qatil." Aku putus hubungan dari orang yang semacam ini. Dimintai pertolongan untuk nolong nyawa, malah dia yang menghilangkan nyawa. Aku putus hubungan sama orang yang gak punya belas kasihan seperti ini, walaupun yang dibunuh itu orang kafir, kata Rasulullah SAW. Nah, hati-hati, jangan sampai membunuh bukan karena suatu dasar yang benar, bahaya itu. Kalau dengan suatu dasar yang benar, ya gak apa-apa. Contoh kita dirampok, kita mau dibunuh di tengah jalan, ya kita bela diri sampai dia terbunuh, gak apa-apa kalau itu. Atau anak kita, istri kita mau diperkosa, kita lawan dia, kita bunuh dia sampai dia terbunuh, gak apa-apa kalau itu. Kalau itu membunuh atas dasar yang benar. Tapi tidak, ada orang sudah minta pertolongan agar dia selamat gak dibunuh, dan orang ini belum jelas salah atau tidak, harusnya dilindungi, malah dibunuh sama dia. Nah, orang seperti ini, fa'ana bari'un minal qatil, kata Rasulullah. Aku putus hubungan dengan orang seperti itu. Artinya bahaya orang seperti itu. Kemudian ada riwayat lagi dari hadis qudsi, ana khairus syuraka faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'un minhu. Aku ini, kata Allah dalam hadis qudsi, adalah sebaik-baik sekutu, sebaik-baik teman. Barang siapa yang beramal kemudian dia bertujuan selain kepada aku, alias riya pamer, ini bukan termasuk syirik, tapi syirik khafi, syirik yang kecil. Enggak sampai murtad, tapi itu termasuk dosa besar. Syirik riya, betul ikhlas dalam beramal. Ini juga sama, ada teman fa'ana bari'un minhu. Makanya kita wajib, hati kita wajib kita bersihkan. Jangan sampai ketika kita beramal, ternyata tujuan amal kita itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada di hati kita pengen pamer, pengen ini, pengen itu, selain tujuan Allah, selain tujuan dapat ridha Allah, maka segera istighfar. Itu termasuk dosa hati dan dosa yang serius. Fa'ana bari'un, termasuk dosa yang diancam bisa putus hubungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sepele, tapi itu dosa besar, dosa kotoran hati. Kemudian ada lagi riwayat yang mana Nabi SAW mengatakan fa'ana bari'un minhu, aku putus hubungan dengan orang tersebut. Apa itu riwayatnya? Inna lillahi tabaraka ta'ala malakan ala Baitul Maqdis yunazzilu min walaiha. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat di atas Baitul Maqdis Palestina, Masjidil Aqsa. Itu di atasnya ada malaikat, kata Rasulullah, yang setiap hari menyeru. Seruannya apa? Man akala haram, barang siapa yang memakan haram, lam yaqbalillahu minhu sirfan wala adla, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya yang sunnah ataupun yang wajib. Ibadahnya semua tidak diterima oleh Allah hatta yakhruja dalikal haram, sampai sesuatu yang haram itu keluar min baitihi, dari rumahnya. Fa in mata ala dalik, maka jika ketika dia mati masih seperti
itu membawa yang haram ke rumahnya, menyimpan hasil-hasil yang haram di rumahnya, dari nipu, dari judi, dari lain-lain, dia belum tobat, mati masih menyimpan harta-harta haram di rumahnya, fa ana bari'un minhu, maka kata Rasulullah, aku putus hubungan dari orang tersebut. Alhamdulillah. Kalau sudah Allah Rasulullah yang menyatakan putus hubungan, wah ini berat. Nanti di akhirat kita mau minta pertolongan kepada siapa? Dan kita mau mengandalkan apa kalau sudah Allah dan Rasulullah yang menyatakan putus hubungan? Alhamdulillah. Karena itu, semoga kumpulnya kita di majelis yang semacam ini, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Umar, ada orang-orang itu dia datang ke majelis ilmu, niat tobat, niat memperbaiki diri, niat ngamalkan apa yang disampaikan semampunya. Itu dia datang ke majelis ilmu membawa dunubin ke amsalil jibal, membawa dosa-dosa yang seperti gunung saking akeh. Tapi ketika dia hadir majelis ilmu, niat benar-benar cari ridho Allah, benar-benar niat tobat, benar-benar niat cari bimbingan, cari ilmu, dan niat untuk mengamalkan semampunya, maka dia kumpul, hadir, duduk di majelis ilmu tersebut, pulang dalam keadaan ghufirat seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hadirnya kita di majelis ilmu yang semacam ini harapannya jadi penambal untuk dosa-dosa kita yang begitu banyak. Kumpulnya kita di sini karena Allah, kita kumpul